tahun 2003 itu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tetapi pelaksanaannya dari Undang-Undang Tenaga Kerja itu yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi PT Maspion, PT JAL, dan saya juga pernah kuasa hukum dari 16 buruh pekerja di PT Impact. PT Impact itu perusahaan Videotron dulu yang gede itu apa ya istilahnya? Ya, betul. Ya, 16 karyawan itu kuasanya kolektif, semuanya kolektif itu sama di PHK sepihak oleh perusahaan tanpa diberikan pesangon. Kemudian masih banyak lagi, saya lupa. Tapi kira-kira itu dulu. Contohnya ada nggak Mas contohnya? Ya wis, jadi dulu. Kita langsung aja ke permasalahannya. Hubungan industrial adalah hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha yang termaktub di dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha, ya. Terus kira-kira kalau kan Bapak juga pekerja, ya, isinya perjanjian kerja ini kira-kira apa ya? Memuat apa itu? Selain nama, gaji, jabatan, gajinya, jenis pekerjaannya, kontraknya, kalau kontrak ya, waktu pekerjaannya, job description. Pak kok Bapak ini ya, soalnya Bapak yang baru ya. Pernah kuliah dulu di teknik industri. Ya benar, bagus. Jadi membuat perjanjian kerja itu membuat jabatannya, lamanya pertama masuk kerja di situ, job description, fasilitas yang dia berikan. Perusahaan memberikan apa? Uang transport, fasilitas dapat uang makan atau dapat perumahan atau apa fasilitas, terus jaminan kesehatan, jaminan kesejahteraan. Ya, jadi jaminan kerja itu muat itu semuanya. Oke. Juga memuat hak pekerja. Apa itu haknya pekerja? Misalnya hak cuti, hak untuk mendapatkan upah, ya. Dan pada prakteknya, bagaimana jika perusahaan itu mengabaikan itu, tidak memberikan hak-haknya pekerja itu, buruh itu? Terus apa yang piye gitu kalau hak-hak yang hak pekerja ini diabaikan gitu. Gimana caranya? Oke, sekarang caranya begini Pak, kalau misalnya perusahaannya gugatan pemutusan hubungan kerja. Untuk melakukan gugatan ke pengadilan itu ada prosesnya Pak. Jadi nggak langsung datang ke pengadilan, enggak. Jadi pengadilan nanti nolak. Sebelum melakukan gugatan pengadilan bahwa saya itu nggak dapat hak-haknya, nggak dapat pesangon, harusnya tuh kalau di BHK tuh dapat pesangon Pak. Undang-Undang Tenaga Kerja tuh dapat uang pesangon. Kalau di undang-undang itu 2 kali gaji sama pasal 156 itu apa ya? Ya dapat itu. Terus dia juga dapat masa kerja. Nah, kalau masa kerjanya 10 tahun ya, undang-undang bilang 2 kali masa kerja. Masa kerjanya 10 tahun dikali gajinya bisa 16 juta. 16 juta kali 2 berapa? 32 kali 2. Itu hitungan masa kerja. Itu begitu, harusnya dapatnya segitu. Dan dia juga mendapatkan penggantian hak-hak. Haknya itu misalnya perumahan, misalnya dapat itu haknya dia itu dapat 1 kali gaji. Jadi kalau di total itu berapa kalau gajinya 16 juta? Tapi perusahaan nakal, nggak mau ngasih segitu, kebanyakan suka-suka dia ngasihnya 20 juta aja deh gitu. Karyawan ini nggak ngerti hitung-hitungan gitu, malas pusing, malas berurusan dengan perusahaan, jadi nerima aja gitu. Nah begitu ya. Nah karena nggak puas, udah kerja itu tadi perusahaannya nakal. Jadi caranya gimana? Mengajukan gugatan ke pengadilan. Tetapi ada prosesnya. Prosesnya itu nggak bisa ujuk-ujuk. Caranya begini. Jadi ada proses
mengajukan litigasi, istilah hukumnya itu pokoknya litigasi itu mengajukan gugatan di pengadilan. Tapi ada juga non litigasi, non ya. Jadi non di luar pengadilan. Jadi di luar pengadilan maksudnya musyawarah dulu itu loh. Musyawarah dulu, jangan langsung ujuk-ujuk ke pengadilan, tapi musyawarah dulu itu undang-undang bilangnya begitu. Harus musyawarah dulu. Istilahnya bipartit. Bipartit itu bi itu artinya dua, artinya pihak. Jadi penyelesaian musyawarah antara pekerja dengan perusahaan, iya itu namanya bipartit. Jadi panggil perusahaan ketemu berdua begitu. Iya nih kok aku di PHK gini, kan undang-undang tenaga kerja bilang kalau saya di PHK tuh saya dapat 2 kali pesangon gaji pasal 156 gitu, terus saya dapat 2 penggantian, terus saya dapat hak-hak masa kerja total ini harusnya dari sini. Nah, jadi begitu. Terus perusahaan nggak ada duitnya katanya gitu, udah mau tutup bla bla ya, nakal, perusahaan nakal begitu, banyak alasan gitu. Berarti tidak ada kesepakatan tercapai, ketemu. Tapi waktu ketemu itu jangan tenang wae, nggak bawa apa-apa, bawa daftar hadir bahwa kita pernah ketemu. Nah ini dia contohnya. Ya udah nggak bisa ketemu ya nggak apa-apa, nyatet ya oret-oret. Ya udah aku tanda tangan. Karena tenaga kerja ini kalau nggak ada ini yang mana pernah bipartit nggak? Mana buktinya kamu pernah bipartit? Karena buatnya begini nanti. Cuma tinggal ganti aja namanya, hari apa, tanggal apa, pernah ketemu. Terus tinggal tanda tangan. Tulis aja daftar hadir perundingan bipartit. Ini penting sekali. Kadang nggak ngerti awam ini. Dan ini prakteknya begitu. Prakteknya ya. Ini penting sekali kalau nanti ada di PHK posisi begini. Setelah daftar hadir, risalah perundingan bipartit. Risalah itu berita acara itu loh mas, ya. Nah itu perlu sekali. Berita acara itu bunyinya bahwa saya keberatan dengan PHK yang dilakukan PT ini. Karena apa? Saya nggak melakukan kesalahan atau kok cuma saya dikasihnya 10 juta, saya kan udah 10 tahun. Jadi saya keberatan dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT ini. Itu hanya gitu, tanda tangan. Ini penting sekali. Ini saya kuasa hukum dari Jepang Airlines itu. Ini dia keberatan yang dimaksud karena tidak dapat memberikan perincian kerugian perusahaan. Katanya klien saya itu merugikan perusahaan. Di bagian tiketing. Tapi kerugiannya kayak apa? Coba dong, saya minta perinciannya. Perusahaan jatuh nggak bisa berikan, digawe-gawe supaya metu. Jadi perusahaan itu biasa begitu, buat neken pekerja itu gimana caranya keluar tapi nggak dapat pesangon karena gajinya besar di sebulan ini. Jadi gajinya kalau nggak 12 juta atau 15 juta ini kan udah kerja 10 tahun lebih. Jadi kalau hitung-hitungan udah enggak. Tapi perusahaan jatah cuma memberi 14 juta. Dari mana perhitungannya personalnya? Nggak tahu, pokoknya kita beraninya cuma 14 juta. Personalnya nih piye itu HRD-nya itu. Nggak ngerti hitung-hitungan pesangon. Jadi gitu ya. Suka-suka gitu, udah kerja 14 tahun, 12 tahun tapi nasinya suka-suka. Terus setelah daftar hadir, ada berita acara perundingan, ada itu tadi disimpan. Bipartit pertemuan pertama nggak bisa ada titik temu. Pertemuan kedua nggak lagi ngomong gimana dong, bisa nggak perusahaan ngasih di atas lagi? Nggak bisa dia. Ya udah, kalau nggak ada titik temu gitu, sudah kelamaan. Jadi salah satu pihak atau para pihak itu boleh mencatatkan datang ke dinas tenaga kerja. Harus itu undang-undangnya begitu. Mohon dicatatkan, datang. Persyaratannya apa? Ini bahwa kita ini sudah bipartit, ada daftar hadir, ada berita acaranya, nggak ada titik temu. Mohon untuk dimediasikan lagi. Namanya kalau sudah menyangkut, sudah melibatkan dinas tenaga kerja, namanya bukan bipartit lagi, namanya tripartit karena pemerintah sudah masuk dinas tenaga kerja itu pejabat pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Itu disnaker. Kalau sudah disnaker, panggil lagi. Disnaker memanggil para pihak, nggak begitu kata itu disnaker. Disnaker itu penengah ya. Dia tidak memihak dia cuma sebagai penengah lah, mediator. Jadi kalau dimediasi
namanya orangnya kalau di tenaga itu mediator sebagai penengah dari perselisihan antara buruh dan perusahaan itu, mediator. Ini panggilan sidangnya, ini disnaker yang memanggil, kira bentuknya beginilah. Lihat ini yang ini apa namanya ini, yang apa tadi, perundingan bipartit, lihat masuk itu kan semuanya. Oke, surat kuasa kalau dikuasakan, kalau datang sendiri nggak apa-apa, nggak usah dikuasakan. Kan saya ajarin tadi, jadi nggak perlu pakai pengacara juga bisa tadi sudah bocoran, jadi datang sendiri. Itu yang diberi. Kalau ini nggak punya, suruh pulang. Disangka nggak mau terima, rundingan bipartit. Ini sudah panggilan keberapa kali tripartit, tetap aja ngeyel, perusahaan nggak mau, sedangkan kita pengen hak-hak kita dipenuhi. Karena tidak ada penyelesaian, langsung Dinas Tenaga Kerja itu membuat, kalau tidak ada titik temu, langsung membuat surat anjuran. Dia menulis surat anjuran, contoh surat anjuran Mas. Jadi Disnaker mengeluarkan surat anjuran. Surat anjuran itu bersifat hanya apa ya, menganjurkan lah gitu, sifatnya hanya menganjurkan. Sebaiknya ini loh bunyinya, surat anjuran gitu. Tetapi kalau pas di Dinas Tenaga Kerja itu tercapai kesepakatan, bukan surat anjuran yang keluar, surat perjanjian kerja perjanjian kerja bersama, setuju. Tapi kalau nggak ada persetujuan, langsung Disnaker mengeluarkan surat anjuran. Surat anjuran Mas, ada nggak contohnya? Ya wes, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi surat anjuran itu penting sekali dibawa kalau dibawa ke pengadilan nantinya. Kemudian setelah surat anjuran sudah bipartit nggak bisa, tripartit nggak bisa, salah satu pihak atau para pihak itu boleh mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja, diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial itu adanya di Pengadilan Negeri Wilayah setempat, bukan di Pengadilan Agama, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Oke. Sudah megang data tadi, surat anjuran, sudah bipartit, jadi sudah baru datang ke pengadilan buat gugatan. Buat gugatan gimana? Gampang, ada contohnya kok. Tujukannya kepada Pengadilan Hubungan Industrial, pada pengadilan negeri mana di sini? Tegal, Jalan ini. Nah, perihalnya apa? Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tentang pemutusan hubungan kerja, bukan kurung PHK. Saya yang bernama ini alamatnya harus jelas sesuai KTP ini sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap PT, tadi PT apa, PT apa X, yang beralamat di jalan ini sebagai tergugat. Adapun alasan-alasan mengajukan gugatan ini karena kronologis cerita saya pada tahun 90 bekerja di sini sebagai tekniker, terus dengan gaji salary sebesar 5 juta, kemudian jabatan akan tetapi tiba-tiba tanpa surat peringatan. Jadi kalau PHK itu harus pakai surat peringatan, jujur langsung PHK gitu. Jadi peringatin dulu, harusnya perusahaan itu personalnya HRD-nya nggak ngerti, ini mau nggak ngerti undang-undang, nggak ada ngerti step-stepnya. Jadi nggak ada, tanpa surat peringatan di PHK, tidak mendapatkan pesangon sebagaimana Undang-Undang Tenaga Kerja nomor berapa tadi kita sebutnya, nomor berapa 13 tahun 2003 tadi BM. Oleh karena itu saya keberatan dengan US itu cerita kronologis. Dari akhirnya minta bahwa petitumnya itu istilah hukum itu. Yang kita minta itu mohon majelis hakim untuk mengabulkan gugatan itu kita dengan mengeluarkan surat gugat tadi pesangon dengan perincian sebagai berikut. Gaji segini, ini yang hak yang kita terima, penghargaan tadi total 60 juta. Oke, sih itu gugatan gampang teman-teman. Cuma begitu. Datang ke pengadilan
dibuat, difotokopi 7 kali atau 6 kali tadi loh permohonan tadi. Nah, didaftarkan itu untuk memperoleh nomor register sama tanggal bahwa hari itu tadi kita udah daftarkan. Kalau pakai kuasa. Pengadilan ya. apa, Bu? Hah? Pengadilan negeri apa Pengadilan negeri. Niaga? Oh, pengadilan negeri. Iya. Jadi kalau tentang PHK itu pengadilan yang menyelesaikan itu namanya pengadilan hubungan industrial. Tapi adanya di pengadilan negeri wilayah setempat itu. Gimana pekerja itu? Oke? Dengan membawa surat anjuran, dengan membawa daftar hadir, dengan membawa berita acara perundingan bipartit itu tadi dibawa. Ini fotokopi 7 kali. Kenapa kok 7? Hakimnya itu 3. Ketuanya 1 di tengah, anggota 2, 3, paniteranya 1, 4. Lah, dianya megang 5. Nanti lawannya PT-nya itu 1, 6. Ya jangan 6, 7, 8 difotokopi gitu ya. Setelah difotokopi sudah tinggal nunggu panggilan. Nanti yang memanggil itu pengadilan, memanggil si PT-nya itu tadi. Manggil namanya jurusita yang manggilnya itu. Panggillah PT-nya itu nanti. Nah, biasanya kalau dipanggil dilampirkan gugatan kita tadi. Jurusita manggil supaya dia baca juga ceritanya. Bukti-bukti, jadi nanti pas dipanggil pengadilan jangan kegerambiakan apa itu? Kesusu. Apa? Kesusu. Oh iya. Iya. Buru-buru. Buru-buru. Ya, berusaha gitu. Iya, itu penting sekali karena kan ini jadi pengadilan hubungan industrial itu dibatasi, bukan kayak pengadilan negeri, pengadilan lain. Cuma dibatasi 120 hari, jadi cuma 3 bulan harus selesai. Kalau nggak selesai, hakimnya itu diperingati sama hakim pengawas. Jadi pengadilan ini pengadilan paling cepat, murah. Kenapa murah? Jadi kalau tuntutan kita kurang dari 150, cuma 68 juta totalnya gajinya, Mbak. Tapi kalau gajinya besar, kira-kira yang dituntut tuh kita 350 kena biaya. Tapi kalau yang kita minta itu cuma kita minta pesangon totalnya cuma 68 juta, di bawah 150 juta itu nggak kena biaya. Makanya murah dan cepat. Daftar biaya nggak? Daftar biaya biasanya 800, itu pun bayarnya di BTN atau kerjasama gitu, Bang. Oh, dengan nomor registrasi, Bu ya? Oh iya, betul. Kita tadi udah dapat nomor registrasi. Harus pakai pengacara? Nggak harus. Ya bisa. Nah, tadi saya ajarin ini tadi supaya jadi bisa ya. Tadi contohnya. Kemudian bukti-bukti yang harus disiapkan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja tadi apa? Bukti-bukti selain KTP, terus slip gaji? Slip gaji. Kadang-kadang bapak-bapak ini ya, kalau slip gajinya itu dijelekke. Iya. Jadi pas ada penyelesaian begini bingung slip gajinya itu. Kalau lewat online transfer. Iya, bukti transfer. Jadi slip gaji itu penting sekali untuk pembuktian ya. Kadang kayaknya nggak penting banget gitu ya. Penting banget slip gaji, terus KTP, terus PP itu peraturan Undang-undang. perusahaan. Kan kalau kita bekerja itu ada peraturan perusahaan. Tadi perjanjian kerjanya tadi yang penting tadi kan kalau kita kerja kan pasti ada. Iya betul perjanjian kerja itu penting buat bukti-bukti kalau terjadi pemutusan kerja. Kadang nggak ngeh ya, hilang. Itu yang pegang perusahaan. Iya, harusnya enggak dong, pekerja juga harus punya kok perusahaan yang megang. Minta nih dan sekarang harus tahu ya, bapak-bapak ya. Kalau kayak gitu harus minta, Pak. Setidaknya Bapak dia yang kopinya, kita yang aslinya justru atau rangkap 2. Minta di print rangkap 2. Karena itu buat pembuktian. Kalau nggak gitu susah ya. Setelah atau surat somasi 1, somasi 2, somasi 3 itu juga bisa untuk pembuktian. Atau tadi selain daftar hadir, risalah perundingan bipartit, pembuktiannya 2. Terus
anjuran tadi yang dari Disnaker 3, kemudian selik gaji 4, selik gaji terus perjanjian kerja, perjanjian 5, terus somasi, kalau di somasi, terus apa namanya ya, PP peraturan perusahaan, apa SKP surat kerja bersama, terus ya kira-kira itulah ya. Itu bukti-bukti. Kemudian bukti-bukti itu difotokopi, dikasih materai, kemudian dileges, dibawa ke kantor, bukan BPN atau kantor bank, kantor pos. Ya, jadi leges itu adanya di kantor pos, dileges sesuai aslinya. Asli dibawa bapak nanti, itu dikopi nanti untuk dipertunjukkan untuk pembuktian di depan hakim. Kemudian, tapi nggak cuma itu aja, kita harus buat daftar bukti biar bagus gitu loh. Daftar bukti daftar bukti yang kita mau ajukan tadi. 1, KTP menjelaskan bahwa kita adalah tinggal di wilayah itu. 2, slip gaji, ada hubungan kerja bahwa perusahaan itu menggaji kita, ya, untuk menentukan kita karyawan di situ. Perjanjian kerja juga tadi ada ikatan, ya. Jadi itu semuanya dibuat yang bagus gitu, boleh dilampirkan fotokopi yang sudah dimeterai tadi. Setelah pembuktian, apalagi Mas Mana? Nah, kemudian ada bukti lagi. Kalau yang tadi namanya bukti tertulis, sekarang setelah pembuktian saksi, kita siapkan saksi kalau mau mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja itu. Saksi itu minim 2, kok saksi 1 nggak bisa, jadi minim 2, syukur lebih. Nah, kalau di kasus permasalahan ini, PHK ini, kira-kira saksinya siapa, Pak? Temen yang kerja. Iya, temannya kerja. Kalau temannya takut diintimidasi, masih kerja di situ. Yang sudah dipecat. Yang sudah, nggak apa-apa. Kalau nggak ada? Kalau nggak ada temannya, atasannya, mungkin kalau atasnya ya takut juga iya. ya. Istrinya. Temennya. Saksi Rodi Sakwa. Oh, nggak boleh sekeluarga ya? Teman curhat. Teman lah pernah cerita bahwa dia mengetahui bahwa saya memang pekerja di situ. Berangkatnya tiap hari jam segini. Tukang warung. Iya. Warung sering utang di situ sih. Bisa, iya. Ya nggak apa-apa. Kantin ya. Terus apa meneng, ya? Ya kan? Nanti kalau dia mau. Ya, benar. Iya, benar. tempatnya. Iya. Apa-apa. Bayarnya GU, ganti uang nanti kalau udah gajian. Iya, saksi minim 2 gitu. Oke. Paling saksi kalau yang ditanyain, paling apakah kenal dengan saudara itu Agus, Mas Bagus, ya. Tahunya dari mana? Apa hubungan kerjanya? Apa ada hubungan keluarga? Apa? Kemudian apalagi yang ditanya paling gitu, karena kan dia temen yang lain. Kalau tadi yang kerja, kalau yang pernah kerja di situ udah keluar, ya pernah kerja di situ dulu satu kantor dengan saya, posisinya di sini. Enggak kok, dia rajin, dia berangkat pagi, dia nggak ada masalah kok selama kerja di PT itu dulu. Setahu saya dia nggak ada masalah. Saksi itu orang yang melihat, mendengar, merasakan. iya, mengetahui. Iya. Kok merasakan enggak, Mas? Iya. Mengetahui. Merasakan bosan di situ aja. Kemarin gitu sih, keren nih. Ya, jadi saksi itu begitu, Pak. Ya, Iya. Jadi kalau katanya nggak bisa ya. Jadi saya ingat katanya itu opini, jadi masih jadi bukan tadi. Ya, saya tahu dia kerja di situ. Taunya di mana? Saya pernah nganter. Saya pernah lihat di sini.
pernah saya satu kantor dengan dia, nggak ada, dia selama bekerja nggak ada problem apa dengan teman baik, hubungan baik dengan teman, relasi baik, dia bagus baik gitu. Jadi saking jadi saksi yang menguatkan yang belum ya. Terus sapam juga bisa, sapam perusahaan situ, sapam ya takut juga. Dia kalau berangkat rajin mau tukang jeglek itu absen jam 7 terus pulang on time, jadi nggak nakal gitu loh, nggak kabur-kabur gitu, mangkir gitu enggak. Sapam juga bisa, sapam takut juga ya. Pokoknya takut kalau udah yang di situ susah ya. Jadi Iya, betul. pasti dia yang intimidasi sama perusahaan. Ya. Bu, itu kalau kerja yang di atas 10 tahun sampai 14 tahun. Seandainya kerjanya sekarang kan kontrak 2 tahun. Ini bagaimana tuntutan terhadap apa namanya? Kayaknya pensiun? kalau kontrak itu diperpanjang cuma sekali aja 2 tahun aja, nggak boleh diperpanjang sampai 2 kali, juga berkali-kali enggak. Jadi biasanya kalau perjanjian kontrak itu hanya sekali, diperpanjang sekali, habis itu nggak bisa diperpanjang lagi, mulai dari nol lagi. Jadi nggak bisa diperpanjang lagi kontrak itu, aturan mainnya gitu. Apa coba 4 kali enggak. Saya kira itu tadi sudah saksi udah kesimpulan tidak harus buat kesimpulan itu rangkaian dari semua tadi dari tadi gugatannya terus bukti terus yang saksi kita menyimpulkan, tapi nggak harus kesimpulan itu nggak. Tetapi kesimpulan itu fungsinya untuk menganu hakim mempengaruhi hakim, opini hakim supaya dari yang kita buat tadi supaya dia ke kita. Ini saya sedikit mau nanya, Bu. Kemarin saya dapat WA kabar salah satu pabrik di Kota Tegal, karyawannya itu mengalami insiden. Insiden itu jarinya itu kepotong alat cetak. Alat cetak apa alat potong? Hilang satu. Nah, itu untuk jaminan kesehatan apa dapat asuransi disediakan oleh perusahaan apa tidak? Dan besarnya berapa? Harusnya perusahaan itu ada jaminan kerja selamatan itu harus perusahaan itu. Jadi itu harusnya iya. Kapan pernah ikut pelatihan? Harusnya dapat pengganti. Itu ada. Oh, udah mulai ada. Iya. Sekarang ini Iya. setiap perusahaan wajib BPJS dan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Besarnya berapa dia? Perusahaan itu tidak melakukan itu, dia bisa dilaporkan ke Bisa ke Iya. Jadi pasti ada itu, Pak. Kalau nggak ada, kita bisa laporkan. dan itu biasanya ada di peraturan perusahaan itu kan apa kan peraturan kan ada harga kewajiban ya peraturan Iya. perusahaan itu ya, lihat aja peraturan. Nah, tapi perusahaan itu kadang nakal ya, peraturan perusahaan dijelek jadi pegawainya itu nggak ngerti aturan mainnya, ngerti kan? Kerja aja sampai kasihan kena buruh kerja itu. Harusnya itu dibagikan ke pekerja supaya tahu aturan mainnya itu, peraturan perusahaan itu. Tapi nakal itu jadi nggak ngerti. Ternyata itu haknya ada di situ. Oke, bagus Ya, Mas. ada lagi, Bu. Ini satu Harus ada dapat. hal menarik ketika kita melihat di wilayah Pantura ini, Brebes, Tegal, Pemalang. Ini kan wilayahnya bahari, Iya, bahari. nelayan. Mas mau tahu kan ya, bahari itu singkatan bahari itu kelautan atau singkatan dari bersih, aman, apa Lautan, slogan apa sih? Itu Lautan. istilah. Istilah. Ya, itu kelautan. Yang jelas Selatan. yang namanya nenek moyangku seorang pelaut itu bener nenek-nenek. Makanya Susi Menteri Pertanian, Menteri Perikanan. Ya kan. Nah, ini dulu saya pernah mendampingi ada 5 orang yang pernah minta supaya didampingi menghadapi semacam outsourcing itu ya. Nah, ternyata mereka ke Taiwan berangkat, pulang dari sana karena mereka nggak biasa makan mie. Sehari cuma makannya nasi cuma sekali. Sakit. Ada perutnya, ada yang keluar darah, ada apa merah darah, yang ada nggak kuat lah. Baru sebulan minta pulang. Itu ada orang Tegal, ada orang Brebesnya, sekitar 3 orang. Nah, saya sama teman itu mendampingi mereka. Ternyata berhadapan ada polisinya, ada penunggu wartawannya, ada LSM-nya. Ya, kita
mereka dimintain duit tuh 200 juta, bayangin, belum dapat duit udah mintain 200 juta, keluarga sok. 200 buat apa? Nah karena perjanjian kerjanya alasannya itu belum sampai waktunya, itu loh. Jadi kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan nakal yang semacam ini di wilayah Brebes, Tegal itu khusus untuk ABK kapal ya, nelayan begitu. Itu dulu yang berapa tahun yang lalu. Nah belum lama ini, belum ada setahun yang lalu di daerah Surodadi, Keramat sana, ada seorang yang meninggal gara-gara berangkat ke laut. Ternyata dia di bawah umur, di bawah umur. Nah kemudian namanya keberangkatan itu kan harusnya ada keamanan laut, kan ada Sabandar ya, ada harusnya mengetahui keberangkatan. Kemudian ada PKL, perjanjian kerja laut. Nah kalau seorang ABK kapal itu harus ada PKL-nya. Nah ternyata itu tidak ada PKL sama sekali. Nah ini kan ilegal. Ternyata ada yang di bawah umur. Nah yang meninggal di bawah umur. Nah itu double. Nah itu ternyata di belakangnya kita tanya pada mereka, itu ada sesuatu yang mereka tutupi, asuransinya. Hanya mereka dikasih 5 juta keluarganya untuk biaya pemakaman. Padahal kalau seandainya itu asuransi diurus sejak awal, itu bisa lebih dari itu. Bahkan kalau BPJS dikeluarkan dan keberangkatannya sudah didaftarkan, bisa lebih dari 50 juta dapatnya. Nah ini kan nelayan itu dilematis antara berangkat kerja ya, atau tidak, khususnya anak yang di bawah umur 16 tahun, 17 tahun. Tetangga saya di Kedumuter tuh banyak yang berangkat. Tapi ini informasinya itu ada asuransi yang bisa diklaim asalkan nanti keberangkatannya itu didaftarkan ke Sabandar. Rasanya ini kerja gitu loh. Masih bisa diklaim. Tapi kan awalnya iya, tapi kan yang kejadian kemarin itu tidak ada sepengetahuan dari Sabandar keberangkatannya itu. Nah ini perlu dikontrol. Suatu saat nanti kita jangan hanya melihat perusahaan-perusahaan aja ya, karena itu kadang-kadang tertutup. Nah ini yang kecil-kecil kayak nelayan itu perlu dibela juga. Kayak gitu aja. Lanjut, ada yang mau ditanyakan? Kalau dalam undang-undangnya bahwa anak itu belum boleh bekerja, tapi memang faktanya banyak perusahaan yang mempekerjakan. Nah itu sebenarnya sebagai pelanggaran. Jadi melanggar undang-undang ya. Jadi kalau di LSM itu bisa kan investigasinya ya. Nanti dengan membantu para pekerja anak itu untuk menuntut si perusahaan itu, karena tidak boleh. Tapi memang faktanya di kita ini ada masalah-masalah yang terkait bahwa memang itu kebutuhan hidup, dan banyak juga yang karena tidak mempunyai pekerjaan, tidak berpendidikan, lulus SMP tidak bisa kerja, tidak sekolah lagi, akhirnya memang banyak. Dan itu memang masalah-masalah yang harus ditangani oleh bukan cuma kita, tapi pemerintah juga harus ikut campur tangan. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi terkait masalah mungkin praktisnya, bagaimana sih kita, karena ini adalah pelatihan praregal, apa kira-kira yang mau ditanyakan ketika kita masih dalam tahap belum menjadi advokat kan? Iya. Kalau jadi advokatnya oke lah nanti. Tapi ini bagaimana peran fungsi pararegalnya sebelum kita ke advokat, tetapi masih ditangani sama pararegal. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, baru nanti dijelaskan sama narasumber kita. Saya ingin tahu. Ada yang ditanyakan Pak? Oh iya. Kan ngomong aja ini ya. Jadi untuk kalau seseorang itu, kalau karyawati pekerja buruh itu di PHK, itu undang-undang mengatakan
bahwa untuk perhitungan uang pesangon itu 2 kali tergantung lamanya kerja. Lamanya kerja 10 tahun, jadi 10 kali gajinya berapa? Kalau gajinya 6 juta, 6 kali lamanya kerja 6 juta kali 10, 60 juta. 60 juta kali 2. Rumusnya begitu. Itu uang pesangon. 1 ditambah uang penghargaan masa kerja. Itu rumusnya 2 kali gajinya. Gajinya 6 juta kali 2, 12 juta. Terus penggantian hak. Penggantian hak itu dapat hak perumahan atau waktu pihak itu uang transport untuk pindah. Nah itu 1 kali gaji ditambah perhitungan 15%. Biasanya dapat 15% dari gaji yang 60 juta plus tadi 12 tadi 72, 15%-nya itu adalah penggantian hak. Jadi total berapa itu tadi? Hitungnya gajinya sendiri-sendiri. Misalnya 6 kali 10. Jadi ngitung 12 yang hak-hak buruh yang harus diperoleh sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja. Undang-Undang Tenaga Kerja itu undang-undangnya nomor 13 tahun 2003 itu perhitungannya begitu. Kalau mau ngitung pesangon, lamanya kerja kali gajinya dia berapa kali 2. Terus dia dapat juga penghargaan, masa penghargaan kerja. Masa penghargaan kerja itu lamanya 10. Berapa tadi? Lupa aku. Gajinya 6 juta 2 kali 2. Terus penggantian tadi 15% dari A tambah B tadi 15%-nya berapa? Nah itu dia yang dia peroleh itu. Oh, ada ya? Oh iya, ini adalah jelas atau tahun berapa? Kita adalah kuasa hukum 17 dari buruh PT Impact. PT Impact itu perusahaan di Kemang. Kemang itu Jakarta Selatan. Jadi kalau di Jakarta Selatan itu disnakernya di mana? Kalau saya tadi bilang bahwa harus lapornya harus dicatatkan di disnaker wilayah di mana pekerja itu bekerja. Karena dia di Mampang, Jakarta Selatan, jadi disnakernya wilayah mana? Jakarta. Ya. Kalau yang tadi Airlines itu maskapai penerbangan Jepang itu kantornya dia bekerja di Sudirman. Di Sudirman itu wilayah Jakarta Pusat. Jadi disnakernya mencatatkannya nanti di mana dia itu bekerja. Kalau di Jakarta Utara ya Jakarta Utara. Kuasa hukum 17 buruh ini masa kerjanya 6 tahun. Gajinya 3.100.000. Ada yang 2 juta. Kerjanya 7 tahun. Ada yang 4 tahun, 7 tahun. Nah, lihat 6 kali gajinya, 6 tahun dikali gajinya kali 2, semua dikali 2 itu rumusnya. Oke, penghargaan masa kerja gajinya dikali 2. Oke, terus uang penggantian 15% dari A plus B. Jadi totalnya segitu. Ini anjuran itu bersifat hanya menganjurkan gitu loh. Maksudnya bersifat dia independen, disnaker itu independen, nggak memihak dia. Sebaiknya buruh yang diberikan segini loh sebaiknya. Keputusan ada di hakim nanti. Dia menganjurkan. Anjuran itu bisa diterima, bisa juga ditolak. Jadi kita diberikan waktu 10 hari untuk membuat surat bahwa kita setuju dengan surat anjuran itu. Dan jadi kita buat bahwa kita setuju dengan surat anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Suratnya begitu aja tuh. Kalau menolak gitu dia menolak dengan alasan bla bla bla. Oke? Ini apa? Oh, putusan pengadilan. Jadi tadi perkara yang kita tangani itu disetujui sama pengadilan, sama hakim.
totalnya 900 juta ini dari semuanya ini. Setelah disetujui, setelah putusan ini disetujui oleh pengadilan, nggak cuma putusannya aja sudah selesai, ada lagi tahapannya yaitu putusan eksekusi ya. Dengan kita membuat surat permohonan eksekusi. Buat contohnya permohonan eksekusi ada nggak Mas? Ya, jadi buat minta di itu penetapan. Ya, terus apa? Nah, ini contohnya begini, nanti tinggal ganti-ganti aja. Tinggal ganti-ganti aja. Terus yang disita itu kita mintanya boleh asetnya berupa tanah atau kendaraan atau peralatan kantor. Kalau yang ini kita Videotron, ini harganya juga miliaran nih, hampir 2 miliar. Dan yang kita minta 900, tapi ini besar juga harganya Videotron 2 itu, miliaran juga ini. Saya sudah berikan tadi contoh gugatan. Nah, tadi cara membuat gugatan sudah kan tadi para pihaknya sebagai penggugat juga mengajukan gugatan pada tergugat siapa, PT-nya apa, dengan alasan PT-nya beralamat di mana-mana sebagai tergugat. Kemudian dengan alasan mengajukan gugatan tadi yang saya ceritakan tadi kronologis. Tadi harus kayak cerita gitu bahwa saya pada tahun bekerja di sini selama segini, jabatannya segini, tiba-tiba saya di PHK tanpa alasan hak, tanpa alasan tidak diberikan pesangon, bla 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 gitu. Jadi oke, terus kita apa yang kita minta tadi sudah diajarin semuanya. Oke. Terus apa lagi? Semuanya udah tadi, gugatan sudah, bukti-bukti yang harus dikumpulkan, yang harus difotokopi. Pengen tahu nggak kira-kira proses peradilan itu bagaimana? Gambarannya ada. Ya, kira-kira panggilan gini, sidang hadir, gitu. Terus nanti pihak bapak panggil mana, identitas bapak, identitasnya mana? Bapak kan nggak pakai kuasa nih. Kalau pakai kuasa hukum ya ada surat kuasa hukum. Terus ditanya mana berita acara basnya, berita acara sumpahnya, atau ini kami harus ditanya. Terus kalau untuk perkara hubungan industrial itu nomor 1 yang ditanya adalah surat anjuran. Tadi nggak bisa pas. Kalau nggak ada surat anjuran, hakim berhak untuk mengembalikan gugatan kita. Nggak diterima. Jadi suruh anjuran dulu, bipartit dulu, tripartit dulu, gitu. Baru nanti setelah itu ada surat anjuran, baru gugatan diterima oleh hakim. Itu ada undang-undangnya begitu. Hakim berhak untuk mengembalikan dianggap kurang lengkap. Terus kemudian setelah semuanya tadi, apalagi udah kan semua udah saya jelaskan ya, bukti-bukti udah difotokopi, kasih materai. Untuk kopi 7 kali itu untuk hakim, hakimnya 3, lawannya 1, kita 1, 5, tapi ya jangan 5, paling keras 1, 6, ya 7 lah fotokopi, jadi fotokopi banyak. Bu, itu kan tadi kalau yang gampangnya begitu. Itu kalau memang mulus. Seandainya nanti dalam surat anjuran tidak mau dikeluarkan oleh dinas tenaga kerja, itu bagaimana? Mas, kok nggak mau? Enggak, memang tugasnya dinas tenaga kerja itu, tugasnya itu membuat anjuran itu. Betul, tapi kalau ada oknum, ini mungkin bisa saja dia sudah sama perusahaan dekat atau gimana ya? Seandainya. Tugasnya dia. Iya, kayaknya enggak deh. Enggak ya? Belum pernah. Pasti membuat itu, Pak. Pasti membuat ya, Pak. Nanti kalau nggak membuat, para pihak bisa Melaporkan. iya. Melapor. Meminta harus itu dengan keras maupun dalam. Nanti kalau nggak dibuat ya dia mau mengajukan gugatan nggak bisa untuk bukti pertama kok. Oh gitu ya. Bisa. Bukti anu banget gitu kalau untuk pihak ini surat anjuran itu. Baik, ada lagi? Baik, oke ya. Nanti kita masih tetap bisa berkomunikasi dan insya Allah kan masih ada senior-senior nanti di LBH dan di DPD PRI. Saya sih harapannya begini, setelah paralegal
kuliah S1 udah jadi advokat, tidak lagi jadi paralegal. Paralegal itu hanya untuk sementara pendampingan, tetapi kedepannya kan latihannya untuk jadi advokat, gitu ya Pak? Enggak juga. Oh enggak juga. Pengennya paralegal. Kan lebih hebat paralegal kata Pak Teguh. Tapi setidaknya Bapak udah punya ilmu sedikit ya, dikatakan dikit ya. Ya, kalau tahu sedikit, materinya banyak. Jadi kita berhadapan sama orang jadi sok tahu, Bu. Kadang-kadang gitu. Karena taunya sedikit, tapi kalau taunya banyak kayak Ibu tuh, itu banyak diemnya, nggak terlalu banyak ngomong. Tapi taunya sedikit nih, ya, tapi sedikit, akhirnya jadi sok tahu. Biasanya begitu.